wa rasuluhu alladhi haqqaqa lahu hamdah allazi jahada bilai haqqa jihadihi wa badala juhdah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul amana billahi wa ma unsila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah, bersyukur kita pada malam hari ini kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dan saya pribadi masih dalam kondisi bernapas. Kalau masih bernapas, berarti masih ada peluang bagi halayak kita sekalian untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal kita di yaumil akhir nanti. Nabi SAW, man salaka tarikan ilal ilmi sallallahu bihi tarikan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan jalan baginya menuju surga. Amin. Ya Rabbal. Apa yang kita lakukan di dunia ini, tujuan kita hanya satu. Sekali lagi, apa yang kita lakukan di dunia ini, tujuannya cuma satu. Akhirat. Tujuannya hanya akhirat. Dan sebelum berangkat ke akhirat, konsekuensi komitmen daripada hidup adalah mati. Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid, di satu momen, di satu kesempatan bertanya kepada santri-santrinya, murid-muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dengan kita? Ada yang menjawab bini, suami, anak, family, tetangga. Betul, jawaban kalian betul. Tapi yang aku maksudkan, yang paling dekat dengan kita adalah mati. Apa yang paling jauh dengan kita? Dibalik lagi, yang tadinya dekat, sekarang yang paling jauh. Ada yang menjawab Al-Buruj, tata surya, kedalaman laut, bulan, bintang, dan matahari. Betul jawaban kalian. Tapi yang aku maksudkan, yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Mati dan masa lalu. Kita semua datang di masjid ini dengan berpenampilan berbeda-beda. Ada yang pakai kemeja batik, saya dan beberapa jamaah. Ada yang menggunakan baju koko. Coba periksa di balik benang ini. Ada enggak? Kenapa kita tidak pakai ini yang di luar, lalu di luar ini pindah ke dalam? Itulah latar belakang kehidupan manusia, selalu menyembunyikan yang buruk. Obrasan baju ini kan latar belakangnya ini jelek sekali. Tapi depannya bagus. Ini yang kadangkala kita sembunyikan. Latar belakang, background setiap makhluk manusia itu selalu ada. Islam datang memperbaikinya dengan satu garis ketetapan Quran dan hadis. Lalu orang mulai berasumsi, oh, Islam ini kan agama yang dianut oleh orang-orang Arab, nabinya adalah Muhammad. Jadi pemaknaan, pemahaman, pengetahuan, keilmuan tentang Islam hanya sebatas komunitas. Asumsi ini harus kita bantah. Al-Quran dan Nabi kita Muhammad SAW adalah rahmatan lil
Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Itu sifat dari kerasulan Nabi Muhammad. Tidak diutus hanya kepada orang Arab, tidak diutus hanya kepada orang Amerika, tidak diutus hanya kepada Asia, Afrika, Australia. Diutus kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Makanya kalau kita memberi salam kepada junjunan semesta, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu juga yang diajarkan oleh semua nabi yang pernah diutus oleh Allah, mulai dari Adam sampai nabi terakhir. Jadi ini ajaran Islam ini bukan agama baru. Dalam latar belakang sejarah, tadi malam saya sampaikan di Masjid Al-Jadid. Saya sampaikan di Masjid Al-Jadid tentang sejarah daripada perkembangan Islam. Beberapa sejarawan dunia, George Hegel, Oswald Spengler, kemudian sampai kepada sejarawan Arnold Toynbee, British, Inggris, bahwa Hebreu adalah satu suku yang kemudian membentuk keyakinan yang disebut pagan, penyembahan kepada berhala. Dari 4500 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Ada satu bangsa yang paling tua yang mengembara, komunitasnya kecil, tapi sampai hari ini dia tidak pernah padam. Walaupun di tengah kepungan dunia barat dan Eropa, dia tetap tumbuh. Para penakluk musuh-musuhnya sudah lenyap, tapi bangsa ini tetap berdiri kokoh. Siapa mereka? Bani Israel, Yahudi. Tiga bangsa yang sama tua dengan bangsa ini adalah Cina, India, dan Mesir. Mereka mengembara dalam satu peradaban, 6 peradaban, dan melalui 6 tantangan yang sangat berat. Yahudi dengan ide-ide cemerlang, bahkan kita ketahui sendiri dalam segala kompetensi kemampuan sains, semua piala Nobel jatuh di tangan Yahudi. Kita bercerita itu dulu, baru sampai kita kepada Islam. Dari sinilah muncul sosok dari Babilonia, Ur-Kasdim, atau bangsa Susa, Kish. Pertarungan dengan bangsa Mesir kurang lebih 1700 tahun. Dari sinilah terbit 123.999 nabi. Tak satu pun berhasil menuntun umat manusia. Nabi yang terakhir gagal bernama Yeshua, atau dalam bahasa Arab Isa Al-Masih, atau dalam bahasa Kristen Yesus Kristus. Pengetahuan kita tentang Al-Masih berbeda dengan pengetahuan orang Kristen. Bahkan kita umat Islam turut mengakui apa yang diakui orang Kristen. Kita menganggap Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Disinilah kita kecolongan. Pengetahuan tentang antropologi, linguistik, bahasa dan budaya penting untuk ibu bapak tahu supaya tidak menganggap Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Tadi malam saya tanya di Masjid Al-Jadid, Injil itu kitab orang apa? Agama apa? Injil kitab orang agama apa? Kristen. Nah, coba Buya lihat itu. Injil adalah kitab agama Kristen. Jangan ragu-ragu, nanti bisa masuk di jurang kalau ragu-ragu. Ada orang tadi bawa mobil di tikungan di lampu merah tadi, ragu-ragu, hampir saya tabrak. Antara maju tidak. Sudah pegang aja pengetahuan itu sampai ke liang kubur, pegang. Apa nama kitab orang Yahudi? Yahudi yang sekarang, apa nama kitabnya? Taurat. Ya begitu, jangan ragu-ragu. Apa nama kitab orang Islam? Masya Allah, tepat sekali ya. Ya. Tapi Injil dan Taurat agak ragu-ragu.
Begitu. Di sini saya mau ceritakan sedikit sejarah sampai kita kepada ayat yang dibaca imam tadi, ya bunaya. Karena ini masuk Dzulqa'dah. Kitab orang Kristen, Injil. Injil itu firman Allah atau bukan? Firman. Kalau begitu, tak usah saya ceramah. Sama kita dengan Kristen. Pulang aja kita, Bu ya. Nabi Isa, Nabi yang ke-24. Isa ibnu Maryam Rahulillahi wa kalimatullah. Qala ini Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis sholati wa zakati wa dumtu haya. Ini kepribadian Al-Masih. Ini kepribadian eksistensi Isa alaihissalam. Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam. Dia diperintahkan Allah ausoni bi sholati wa zakati madumtu haya. Orang kalau sudah sholat dan membayar zakat, Islam atau Kristen? Kenapa ibu bapak menghubung-hubungkan Isa dengan Kristen? Saya lebih percaya Al-Quran daripada percaya ucapan para pendakwa. Itu yang mendorong kami sekeluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahwa agama dari para nabi adalah Islam. Isa Al-Masih proklamirkan dirinya sebagai seorang Muslim. Ausani bi sholati wa zakati madumtu haya. Sepanjang usia hidup Al-Masih sampai 35 tahun diangkat oleh Allah di langit yang keempat. Yang dia tinggalkan adalah kitab Injil. Mana Injil itu? Injil itu tidak dalam bentuk buku, tidak dalam bentuk teori manuskrip, tidak dalam bentuk secara letterlet. Injil itu dalam bentuk kata-kata. Setelah 576 tahun, Injil itu terbukukan, namanya Al-Quran. Kalau agama Kristen itu benar, berarti surat Maryam ada di Kristen. Tapi di Kristen kan bukan Maryam. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Robertus. Kafir jengkel sekali sama saya. Dan musuh saya cuma 2 setelah saya Islam, kafir dan munafik. Itu. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam sama dengan agama Kristen, itu orang tidak paham sejarah. Abad 23 Eropa akan mundur. Abad 23 Eropa akan hilang dari permukaan bumi menurut para sejarawan dunia. Tapi menurut Arnold Toynbee ada satu peradaban yang tetap kekal hidup abadi, Islamik, peradaban Muhammadin. Peradaban Islam akan terus berkembang dari abad 13 sampai 14, kemudian sampai abadi. Itu dalam buku Arnold Toynbee, A Study of History. Jadi semua peradaban akan hancur, apalagi Yahudi. Yahudi ini tinggal menunggu waktu lenyap, hilang. 10 suku sudah tidak ada. Dari 12 suku Bani Israel, tinggal 2 suku yang sedang bertebaran. Itu pun sudah tidak asli Yahudi, tidak asli Israel. Sudah terkontaminasi, terasimilasi, terabsorpsi dengan bangsa-bangsa lain. Islam tetap berkembang di Eropa dan Amerika. Setiap hari orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemampuan kompetensi mereka di atas rata-rata. Yang keluar dari Islam cuma 2 persoalan. Kalau buka Indomie 1 bungkus, beras 1 liter. Apalagi basir-basir. Nah, saya begitu mendapatkan hidayah. Biar dengan Bapak Ibu, pengetahuan Bapak Ibu dengan saya tentang Islam, Bapak Ibu memang alhamdulillah begitu lahir langsung diajanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung diajanin. Tapi kami sekeluarga, istri anak-anak begitu lahir dibaptis. Nah, ini perbedaan kita.
Jadi cara mendapatkan dan beriman kepada Islam beda. Konsistensi dalam menjalankan, mengamalkan keimanan Islam juga beda. Gitu. Buktinya saya tanya tadi, apa kitab Kristen? Bapak masih ada peluang untuk murtad. Karena tidak tahu. Akui saja, gak usah malu-malu. Bukan sedikit orang Islam yang murtad keluar dari Islam. Kenapa? Karena tidak berpengetahuan. Ibarat bangunan masjid apa ini? Al-Hikmah, tiang, dinding, tembok-tembok yang ada. Bukan bangunan tembok dan tiang dinding masjid yang kuat. Masjid Al-Hikmah terlihat kuat karena pondasinya tersusun dengan baik. Ya, itu terlalu sulit barangkali. Mana yang ibu pilih? Mobil bodinya bagus, mesinnya rusak. Bodinya mulus, tapi mesinnya rusak. Atau mesinnya bagus, bodinya rusak. Saya lebih memilih bodinya hancur-hancuran, tapi mesinnya bagus. Untuk apa kita memiliki pangkat jabatan kedudukan yang tinggi, tapi kita harus berkhianat dan lemah dalam pemahaman Islam? Itu yang terjadi, yang diabadikan Allah di dalam pembentukan pondasi tauhid. Itu yang dilakukan Allah. Dialog percakapan antara anak dengan ayah. Dari sini latar belakang tersusunnya pondasi keimanan tauhid. Ya bunaya, ini asrafil manami ani asbauka pansur masataro. Qala ya aba if'al ma'tumar satajidun insyaallah minas sabirin. Dialog antara sang putra tercinta semata wayang, anak satu-satunya yang dilimpahruahkan Allah kepada Ibrahim ketika meminta munajat di Masjidil Aqsa. Bagaimana kisah ini terjadi? Allahu Akbar. Semua pendeta Buya di dunia ini tahu kisah itu. Tapi untuk masuk Islam dia berpikir, pertama sunat itu yang berbahaya itu. Saya pun masuk Islam pertama kali yang saya paling takut itu sunat. Dialog ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena cikal bakal Abu Anbiya, bapak dari semua orang beriman adalah Ibrahim. Sayyidul, penghulu dari semua nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad, ya Muhammad. Ahmad bin Abdullah. Ibrahim bin Terah. Bapaknya Ibrahim ini bernama Terah, yang disebut dengan Ifrim, Ibrani, Hebreu. Apa kata Hebreu? Menyeberang sungai. Karena dari sungai Efrat mereka menyeberang. Kebetulan kota metropolitan di zaman dulu sebelum Masehi, 3500 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi, kota yang paling terkenal di dunia adalah Babilonia. Dari situlah terbitnya Nabi Ibrahim. Bapaknya perampok, bapaknya garong, bapaknya bajing loncat. Bangsa Assyria kurus dan lapar. Mereka ingin melihat dan merampok kekayaan yang ada di Babilonia. Mereka menyeberang sungai, dari sungai Efrat mereka menyeberang sampai ke Tanah Haran. Mana Tanah Haran itu Ustaz sekarang? Turki, Istanbul. Turki itu nggak bisa digoyang Buya. Turki itu keturunannya Sem, keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Coba kalau berani bisa ada bangsa ganggu Turki itu. Mana ada yang berani? Dia posisinya di Eropa Timur, tapi tidak diakui sebagai Eropa. Nggak bisa diganggu bangsa itu, karena dari sanalah titisan para nabi. Lalu Ibrahim menemukan keunikan, keanehan. Apa itu? Berjumpa dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman inilah yang kemudian
Ibrahim tidak mengikuti jejak ayahnya sebagai penyembah berhala, praktik okultisme. Beliau kemudian mengenal apa yang disebut dengan tauhid. Nah, dari sinilah lahir para nabi. Islam jauh sekali ke belakang, belum ada. Isa pun belum lahir. Jauh, Islam itu jauh di belakang sana, belum ada. Sejarah ini yang ibu bapak mesti tahu. Kebetulan posisi kita sekarang Dzulqa'dah. Lalu kemudian Ibrahim mulai mengenal keimanan tauhid. Dia beriman. Dia sudah punya istri, namanya Sarah. Dan kebetulan ponakannya itu selalu mengikuti Ibrahim, namanya Lut, yang punya kota Sodom dan Gomora yang dihancurkan Allah karena praktik sodomi. Itu disebut dengan Sodom. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Apa yang kemarin heboh di Indonesia? LGBT. Apa itu L? Lesbian. Apa? J. Gay itu gay, bisex, and transgender. Begitu ya? Mau disahkan undang-undangnya supaya boleh kawin sama-sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini sebentar kurban, ikat kambing laki-laki di halaman masjid. Kambing laki-laki tidak gairah kalau lihat kambing laki-laki. Tapi kalau dia lihat kambing betina, yang jantan langsung gitu. Artinya kambing saja tahu. Itu dia Bu ya. Makanya dalam Islam bencong tidak masuk surga. Maaf bencong kalau ada kau di sini. Islam mesti begitu, kafir masuk neraka, bencong masuk neraka. Ustadz Jaya itu ustadz keras, hati-hati, radikal. Ya bukan radikal, itu fakta sejarah. Sodom dan Gomora dihancurkan karena sodomi. Begitu. Kok bisa-bisanya antum laki-laki gairah sama laki-laki? Gitu. Ini penyakit jiwa, penyakit yang sudah menurun dari zaman pra-Romawi, zaman Hebrew, terbit bangsa Yunani, Romawi dan lain sebagainya. Dari sinilah kemudian Ibrahim mulai memperkenalkan dirinya, berangkat kemudian menuju ke Urushalima, Qoniun atau Kanaan. Sekarang Palestina. Dibangunlah sedikit demi sedikit. Bata disusun pelan-pelan. Kemudian berdirilah bangunan yang namanya Masjidil Aqsa. Allah perintahkan Ibrahim, tinggalkanlah negerimu, pergilah ke lembah Mekah yang tandus dan gersang. Kemana? Ke Mekah yang tandus dan gersang. Ditinggalkanlah Palestina, kemudian menuju ke lembah Mekah yang tandus dan gersang. Apa yang dibawa oleh Ibrahim? Batu hitam, Hajar Aswad, yang akan diambil oleh Abraha. Kemudian di zaman Rasulullah, disitulah Nabi kita Muhammad lahir. Berangkat Ibrahim bersama Sarah istrinya. Dalam penggembaraan perjalanan itu ditempatkanlah di Mekah Masjidil Haram, kemudian mendirikan Ka'bah. Sejarah pertama kali orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada kakek Ibrahim, Abdullah Muthalib, dijaga ketat Ka'bah ini dari serbuan orang-orang kafir, orang-orang Kristen dengan menunggangi gajah, pasukan gajah Abraha yang memimpinnya. Maka lahirlah seorang pria sejati yang merupakan nabi terakhir, nabi akhir zaman. Tapi sebelum datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu nabi yang dilahirkan Allah di tengah-tengah Bani Israel untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Isa Al-Masih. Itulah berita Injil yang benar. Berita Injil itu adalah mempersiapkan jalan datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idskola Isa ibnu Maryam ya Bani Israila ini Rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulil yati mim bani ismuhu Ahmad. Akan datang seorang nabi rasul yang bernama Ahmad. Di mana Ustaz? Quran surah As-Saff ayat yang ke-6. Kok bisa-bisanya Nabi Isa ada di Kristen? Siapa yang ajar itu? Kami masuk Islam ini karena pengetahuan.
bukan karena mau kawin. Ada orang masuk Islam karena mau kawin. Setelah istrinya tua, dia pindah lagi, cari yang muda, yang kafir lagi. Karena niatnya masuk Islam hanya manusia. Kata Umar bin Khattab, segala sesuatu innamal a'malu binniyah. Niat karena makhluk, pahalanya dari makhluk. Niat karena manusia, pahalanya dari manusia. Niat karena Allah, insya Allah pahalanya dari Allah. Jadi ibu bapak mesti bedakan mana mu'alaf, mana muhtadin. Setelah saya bertanya begitu banyak pertanyaan, terlihat nampak dengan jelas mana kita ini yang mu'alaf. Ternyata bapak ibu, maaf Bu ya, ternyata bapak ibu yang mu'alaf. Lalu apalagi saya mau bicara ini? Makanya al-ilma bil kasab labi nasab. Ilmu itu dipelajari bukan karena turunan, bukan karena nasab. Itu tidak bisa menjamin. Nggak usahlah ibu bapak, sekelas ibu bapak belum seberapa dengan rajal yang di samping Jokowi. Ini kan orang lagi sibuk dengan dana haji yang hilang 150 triliun setelah apa namanya? Di apa itu, Buya? Tolong sambung supaya kita dua sama-sama dilapor. Bantu saya untuk sama-sama ke Polres. Setelah diadakan tim audit 150 triliun tinggal 18 M. Siapa yang sikat? Allahu Akbar. Sudah banyak beredar, viral. Tidak bisa menyangkal ada di jejak digital. Siapa dia yang suruh? Pak Maruf Amin. Tak apa, ini kan dilola. Bikin jembatan. Apa lagi Rup? Bikin bandara. Apa lagi Rup? Itu kawan, itu dia. Apa pengetahuan Islam Bapak Ibu dan saya? Cetek dibanding beliau ini. Tapi landasan pondasinya lemah. Ingat Buya 2016 Inyo sebelum jadi wapres. Apa nak dikata? Apa kata beliau? Menyebut Natal haram. Itu fatwa yang tanda tangan Inyo, Pak Maruf. BPJS haram. Itu dia. Begitu dilantik, selamat hari Natal. Lebih dulu viral di televisi. 2016 itu Ambo ceramah di Pekanbaru. Banyak yang tanya, Ustaz, betulkah menyebut Natal itu haram? Innalillahi. Tidak. Tegas. Saya jawab tidak. Ada yang curiga sama saya. Saya selalu berpengetahuan pada kemampuan referensi sejarah. Dr. Julius Leonard Christian Abineno, dosen dogmatika Kristen, guru besar agama Kristen. Dalam bukunya Kristen pada abad pertama, dikisahkan di situ beliau katakan bahwasannya kami sampai hari ini tidak pernah tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Jadi kalau pendeta saja tidak tahu, guru besar saja Kristen tidak tahu, bagaimana mungkin antum yang muslim ikut-ikutan ucapkan selamat Natal? Bukan haram, tapi sama-sama goblok. Jadi ente kalau bekerja di perusahaan, ente kerja di pemerintahan, disuruh ucapkan Natal, antum semua belajar Iqra. Tampil di depan orang, ada seorang karyawan di perusahaan di Kerawang itu. Dia bilang, Ustaz, ini perusahaan Jerman. Ya, Jerman pusat Protestantisme. Stuttgart itu orang Protestan. Hitler sampai bunuh orang Yahudi, alasannya karena membunuh Tuhannya. Ustaz, saya setiap tahun itu gimana ya? Nggak enak ya. Setiap kali ada perayaan Natal saya diminta untuk menyampaikan sambutan.
harus mengucapkan selamat Natal. Bagaimana caranya Ustaz? Saya bilang antum belajar Iqra. Iya. Jadi antum tiap tanggal 25 Desember anggaplah sariawan. Bagaimana maksud Ustaz? Begini, antum kalau tampil nun, antum ganti ha. Jadi kalau mengucap Natal bukan selamat Natal, selamat hari Natal. Baknya juga antum rubah kok, selamat hari Natal dan tahun baru. Natal selamat hari gatal dan tahun baru. Karena kalau gatal harus Jadi melawan kafir ini antum nggak usah hanyut dengan permainan logika mereka. Ya karena ini agama filsafat, agama logika lawan dengan logika. Antum nggak usah bilang di Al-Baqarah 1 antum masuk neraka. Nggak begitu melawan kafir. Nggak begitu. Pengetahuan tentang sejarah, no history, no truth. Antum tidak mengetahui sejarah, antum tak akan mengerti kebenaran. Saya masuk Islam dan banyak orang di Eropa, Amerika masuk Islam karena landasan pengakuan sejarah, pengetahuan tentang kompetensi Quran sama dengan keilmuan yang kita miliki. Angkasawan masuk Islam di musim haji 2013, Lawrence Edward Joseph, dia mencari tahu apa itu Hajar Aswad dengan mengundang 15 universitas ternama di dunia. Ingin mencari tahu apa itu batu hitam. Tidak dikasih kesempatan oleh Raja King Abdullah, hanya boleh melalui udara. Karena kamu kafir tidak boleh masuk di wilayah Masjidil Haram. Jadi dia melalui udara, dari udara dia menggunakan teleskop. Apa yang dia temukan ditulis pada majalah koran terkemuka di Amerika, New York Times. Apa beliau katakan? Kami berhutang besar kepada umat Islam. Andai umat Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Adanya orang Islam, dunia ini tetap ada. Putaran orang, sholat dan kemudian tawaf setiap tahun dilakukan. Makanya Raja Salman tidak boleh tutup pintu orang umroh. Tidak boleh. Karena dari situlah bumi ini berputar. Berpusat di Hajar Aswad. Berputar dia. Lawrence Edward Joseph yang menuliskan pada majalah koran terkenal, lalu 15 universitas ternama mengatakan ternyata Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal dari baja yang ada. Ini salah satu keajaiban kekuasaan Allah dari semua pandangan sains yang ada dalam Islam. Dr. Maurice Buckley, ahli kandungan, hanya mendapatkan satu kata di dalam Al-Quran, Allahu Akbar. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dalam bukunya Buya yang berjudul La Quran La Bible at la Science Modern dalam bahasa Prancis, Quran dan Bible memandang ilmu pengetahuan modern. Apa dia ketahui? Nutfah, asal usul penciptaan manusia.